Sekarang soal asam basa Bronsted Lowry nih. Yang masih bingung, cus, tonton videonya ya. Kalau mau kerjain soalnya dulu, boleh kok. Di-pause aja ya videonya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal nomor 3 nih ya. Di sini tentang asam basa, teman-teman. Oke, diketahui di sini ada suatu reaksi dan yang ditanya adalah berdasarkan reaksi tersebut, pernyataan yang benar, oke, mengenai reaksi asam basa menurut teori Bronsted Lowry. Kira-kira mana nih yang benar? Sebelum itu, pastinya kalian harus tahu dulu nih, apa definisi asam dan basa menurut Bronsted Lowry? Pak Goes bantu ingatkan ya. Asam itu adalah spesies yang mendonorkan H+. Masih ingat ya? Oke, kalau basa, kebalikannya berarti yang menerima proton atau ion H+. Sekarang kita lihat soalnya, kita lihat reaksinya. Di sini ada H2PO4- ditambah H2O menghasilkan HPO4- ditambah H3O+. Kira-kira mana asam, mana basa? Oke, direaktan dulu ya, di reaksinya kita lihat. Ya, asamnya adalah yang ini nih. H2PO4- dia memberikan satu ion H+-nya ke H2O. Sehingga H2PO4- ini bertindak sebagai asam. Oke, dan H2O-nya di sini bertindak sebagai basa. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Terus kalau HPO4- dan H3O+-nya gimana Kak Goes? Nah, kalau kita lihat HPO4- berarti di sini hidrogennya atau protonnya kan sudah kehilangan ya? Sudah hilang tuh. Maka si HPO4- ini dia bertindak sebagai basa konjugasi. Apa basa konjugasi Kak Goes? Oke, ini Kak Goes ingatkan ya. Basa konjugasi ini adalah sisa dari asam. Oke. Setelah asam tersebut kehilangan proton. Paham ya teman-teman ya? Kehilangan protonnya. Jadi kan tadi kan dia H2, lihat ya, H-nya 2 terus berubah jadi H saja. Dan kehilangan satu protonnya kan, maka dia jadi basa konjugasi. Terus kalau H3O+-nya sebagai apa Kak Guys? Dia bertindak sebagai pastinya asam konjugasinya. Oke, asam konjugasi. Apa asam konjugasi? Asam konjugasi ini adalah basa yang telah menerima proton. Tadinya kan dia H2O ya, kemudian berubah jadi H3O+. Berarti hidrogennya bertambah atau protonnya bertambah. Ya, maka dia jadinya asam konjugasi. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang coba kalian analisis. Mana jawaban yang tepat? A, B, C, D, atau E? Boleh di-pause dulu videonya. Oke, sekarang kita analisis satu persatu ya. Mana jawaban yang tepat? Kalau kita lihat, apakah yang A? Kita baca, H2O menerima ion hidrogen dari H2PO4-. Bener ya? Menerima ya? Dan bersifat asam. Waduh, bersifat asam. Ini nih yang kurang tepat ya. Harusnya bersifat apa teman-teman? Harusnya bersifat basa. Karena dia menerima. Kalau dia menerima, gitu ya, berarti dia menurut Bronsted Lowry, dia adalah basa, bukan asam. Paham? Oke, kita lanjut yang B. H3O+ memberikan ion hidrogen kepada H2O dan bersifat asam. H3O+ memberikan ion hidrogen kepada H2O. H3O+ memberikan, harusnya H3O+ itu kalau mau memberikan kepada HPO4- ya. Karena kan reaksi Bronsted Lowry ini dia reaksinya bisa bolak-balik ya teman-teman ya sebenarnya. Harusnya dia memberikannya bukan ke H2O, tapi kepada HPO4- Paham ya teman-teman ya? Jadi di sini salah nih, bukan kepada H2O, tapi kepada HPO4- Nah, gue tulis kecil aja di sini ya. Paham? Oke, berarti yang A salah, yang B juga salah. Kita lihat yang C. H2PO4- mana ini ya, memberikan ion hidrogen, memberikan ion hidrogen kepada H2O, benar ya? Dan bersifat asam. Wah, ini nih pernyataannya benar. Kita cek dulu yang D ah. H2PO4- oke, memberikan ion hidrogen kepada H2O, benar. Dan bersifat basa. Aduh, ini salah nih. Ya, jangan basa, tapi bersifat asam, seperti pilihan yang C. Paham teman-teman ya? Oke, terakhir yang E. H2PO4- memberikan ion hidrogen kepada HPO4- salah. Dia memberikan hidrogennya bukan ke HPO4- tapi kepada H2O. Kalau kita lihat di sini ya, dia memberikannya kepada H2O, bukan ke sini. HPO4- ini adalah hasilnya setelah dia kehilangan proton. Paham teman-teman ya? Jadi jawabannya tepat adalah yang C. Semoga membantu teman-teman memahami asam basa menurut Bronsted Lowry. Kalau mau tahu pembahasan selanjutnya, jangan lupa di-subscribe ya.